Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi anak-anakku eh, dengan pembelajaran fikih. Nah, kemarin kita sudah membahas menyinggung mengenai puasa. Nah, sekarang untuk pelajaran kali ini kita akan bahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Oh iya, sebelumnya pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Bisri untuk memimpin atau Mas Hajid. Tadi Mas Bisri ya. Mas Hajid silahkan memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Hajid atas memimpin doanya. Baiklah, untuk yang selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin tahu siapa saja yang sudah hadir atau sudah join dan siapa saja yang belum join ke Zoom ini. Yang sudah absen saja. Yang pertama, Bisri Mustafa. Hadir. Terus Sabila Anjani. Hadir, Pak. Muhammad Hajid. Hadir, Pak. Muhammad Ibrahim. Oh, belum ada. Nur ya. Oh, mungkin baru ada kawan sinyal. Baiklah, silahkan kalian untuk menata diri, dipersiapkan sebaiknya pada pagi hari ini untuk benar menuntut ilmu, diniatkan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, langsung aja. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran ya. Nah, ini Bapak menyatakan dua gambar. Nah, ini silahkan kalian amati, nanti Bapak akan tanya kepada dua orang. Apa maksud dari gambar ini? Langsung saja ya, sudah diamati. Silahkan Mas Hajid untuk gambar yang pertama ini. Untuk gambar yang pertama ini gambar apa menurut Mas Hajid? Sedekah, Pak, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, benar sekali. Kemudian yang gambar ini Mas Ali sudah belum ya? Sudah. Ya, Mas Ali, gambar yang kedua, gambar apa? Menurutnya Ali? Orang tuanya memberikan hadiah kepada anaknya, Pak. Ya, betul sekali. Nah, jadi kedua gambar merupakan gambar-gambar yang intinya itu hampir mirip ya, sama-sama memberikan kepada sesama. Nah, yang pertama ini gambar tentang orang sedang bersedekah, yang gambar tentang ini ilustrasi ini mungkin ya ayah memberikan kepada anaknya seperti itu. Nah, ini merupakan suatu topik bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, langsung lanjut saja. Yang pertama yaitu sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah ialah
pemberian sesuatu kepada seseorang yang butuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Nah, jadi saudara itu pemberian seseorang kepada orang lain yang membutuhkan sebagai bentuk hablum minannas, seperti itu, sebagai bentuk saling mengasihi antar sesama, dan juga tidak mengharapkan imbalan apapun, hanya mengharapkan ridha Allah semata. Nah, untuk hukum dari sodakoh itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu, pada kondisi tertentu sodakoh itu bisa menjadi wajib. Bagaimana sodakoh bisa menjadi wajib? Nah, ini misalnya Mas Hajid itu di jalan bertemu dengan seseorang atau pengemis yang sangat kritis posisinya. Maksudnya sudah sangat kritis kondisinya. Pengemis tersebut jika tidak ditolong maka akan berakibat fatal, misalnya meninggal dunia. Nah, pada kondisi tersebut itu sodakoh menjadi wajib. Hukum dari sodakoh itu menjadi wajib karena orang tersebut sudah dalam kondisi yang kritis. Gitu. Kemudian ini ada dalil dari sodakoh. Silahkan Mbak membacakan ayat Al-Qur'annya di sini. Halo, atau Mas Ali, kan Mas Ali untuk membacakan ayat Al-Quran hukum ini. Halo Ali. Atau Mas Hajid, silahkan. Ini kok pada gini ya? Mungkin terkendala sinyal. Anda? Mas Fitri aja silahkan. Kok ini pada diam-diam ini? Halo. Baca Fitri ya. Mas, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan. Falam dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana dur waji'na bibida'atin musjadin fa'awfilanal kail tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Nah, itu merupakan dalil dari sodakoh sendiri atau dalil mengenai diperintahkannya sodakoh. Yang artinya yaitu maka ketika mereka masuk ke tempat itu, mereka berkata, hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami tanpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah suka kami dan bersedekahlah pada kami. Sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang bersedekah. Nah, ini pada makna yang paling bawah ini dituliskan bahwasanya sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, orang yang gemar bersedekah atau orang yang bersedekah itu ketika tidak mengharapkan imbalan apapun, maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran ketika di akhirat nanti.
Oke, lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang kita masuk ke hibah. Apa itu hibah? Nah, menurut saya hibah itu berarti pemberian. Adapun menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Nah, hibah itu diberikan atas dasar rasa kasih sayang, iba atau ingin mempererat tali silaturahmi. Nah, seperti itu. Jadi, hibah itu ya secara singkatnya itu memiliki arti pemberian seperti itu. Pemberian antar sama manusia. Tujuan mempererat tali silaturahmi, kasih sayang, pertemanan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian hukum asal hibah itu adalah mubah, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima, hibah itu bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Nah, Bapak jelaskan sedikit bagaimana hibah itu hukumnya bisa menjadi wajib. Nah, hibah hukumnya wajib itu adalah hibah kami kepada istri dan anak-anaknya. Ya, jadi sudah menjadi ketentuan bahwasanya ketika seorang pasangan itu menikah, suami dan istri, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya seperti itu. Nah, jadi hukumnya ketika pemberian suami kepada istri itu ya sifatnya wajib seperti itu. Nah, kemudian untuk yang haram itu hibah yang diberikan itu orang yang jelek, tidak bermanfaat. Misalnya itu minum minuman keras. Nah, itu haram. Misalnya Mas Bisri itu berteman dengan Mas Sajid. Nah, itu sangat akrab pertemanannya. Kemudian Mas Bisri ingin memberikan Mas Sajid itu arak, ya semakin erat pertemanannya. Lah itu haram namanya. Itu pemberian Mas Bisri kepada Sajid itu haram. Walaupun itu niatnya ingin mempererat pertemanan, kasih sayang, tapi karena barangnya itu banyak mudaratnya, jadi ya sifatnya atau hukumnya menjadi haram. Nah, kemudian yang makruh itu menghibahkan sesuatu dengan maksud mengharapkan timbal balik. Nah, ini misalnya lagi Mas Ali ini misalnya berteman dengan Mas Mumtaz, terus Mas Ali itu memberikan Mas Mumtaz sepatu misalnya biar semakin akrab, kemudian pertemanannya semakin baik. Tapi Mas Ali ini dalam memberi sepatu ini berharap, wah Mumtaz pakai sepatu benua pakai motor atau misalnya. Nah itu makruh itu seperti itu, tidak boleh. Harusnya kalau memberikan sesuatu kita harus hibah itu kita merelakan barang tersebut dan juga kita harus seperti itu. Biar nanti Allah SWT itu yang memberikan ganjaran atau balasan atas pemberian kita. Nah, kemudian lanjut saja tadi dari pengertian dan hukum hibah. Kita lanjut ke hadiah ya. Oh, syarat-syarat hibah. Nah, syarat-syarat hibah itu ada 4. Yang pertama yaitu diberikan atas kemauan sendiri. Nah, jadi hibah itu harus diberikan atas dasar niat dan kemauan yang kuat dari diri sendiri, perlu dipaksa seperti itu. Hibah itu harus berdasarkan atas keinginan individu. Kemudian yang kedua yaitu pemberinya bukan orang yang hilang akal. Nah, dalam memberikan sebuah atau hibah itu harus sehat dalam hal apa, yaitu hilang akal maksud saya. Jadi
pemberi itu tidak boleh mabuk atau gila, karena kalau sesuatu dalam keadaan mabuk atau gila itu biasanya barang yang diberikan itu niatnya pun juga tidak jelas. Jadi artinya yaitu barang yang diberikan dapat dilihat. Nah, di barang yang itu harus berwujud. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat dan juga bisa digunakan oleh sang penerima. Maksudnya apa? Dapat dilihat. Ya misalnya barang yang sangat jelas lah. Nah, apa namanya? Bentuknya aja. Misalnya Mas Bisri itu ingin hibah tapi ya hibah angin. Tak kayak angin, itu kan nggak bisa dilihat. Itu tidak masuk kriteria yaitu dapat dimiliki oleh penerima hibah. Nah, jadi dapat dimiliki itu mungkinnya itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sang penerima. Nah, ini saya kasih contoh lagi biar teman-teman tuh paham. Misalnya Mas Bisri itu ingin memberikan hibah. Nah, misalnya memberikan hibah kepada orang yang misalnya cacat kakinya. Tapi Mas Bisri membawa sandal. Nah, itu kan tidak dapat dimiliki oleh penerima, itu tidak dapat dimanfaatkan. Nah, itu malah jangan nanti kayak menghina. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dia harus memberi itu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan baik oleh sang penerima hibah. Itu. Dan lanjut kepada hadiah. Nah, siapa yang sering menerima hadiah? Mbak Pila sudah menerima hadiah? Halo Mbak Pila? Oh, mungkin terkendala sinyal. Nah, Bapak secara singkat, hadiah itu adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan, memberikan penghargaan. Nah, jadi hadiah itu intinya juga sama seperti hibah tadi, tapi nilai dalam pemberian itu beda. Nah, biasanya kalau hadiah itu memuliakan atau menghargai prestasi dari seseorang. Kan sering ya kita itu misalnya orang ulang tahun diberi hadiah, itu kan memuliakan orang ulang tahun tersebut. Kemudian orang yang juara lomba itu diberikan hadiah, niatnya untuk penghargaan atas jerih payah dan kemenangan sang menang itu tadi. Nah, kemudian hukum dan hadiah itu adalah mubah, boleh. Nah, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama manusia. Jadi Rasulullah itu pernah menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan sesuatu dalam tujuannya untuk memuliakan seseorang. Nah, itu kan namanya hadiah, itu dari hadiah itu sendiri. Jadi hadiah itu wajib aslinya. Namun Rasulullah itu menganjurkan agar antar sesama umat Islam atau antar sesama manusia itu bisa saling menyayangi, seperti itu. Lanjut kita pada perbedaan sedekah, hibah dan hadiah. Nah, pertama yaitu sedekah itu diberikan oleh seorang atas dasar untuk mencari ridho Allah semata. Nah, jadi sedekah itu diberikan niatnya itu hanya untuk mencari Allah semata, tidak mengharapkan timbal balik dan sebagainya. Kemudian niatnya pun juga hanya mencari ridho Allah semata. Nah, kemudian diberikan kepada seorang atas dasar rasa kasih sayang, hibah atau ini mempererat tali silaturahim. Ketika sedekah tadi niatnya untuk mencari Allah, hibah itu niatnya atas dasar kasih sayang yang ada dari orang itu kemudian buktikan dengan pemberian hibah. Adapun tujuannya yang lain yaitu
itu tadi untuk mempererat tali silaturahmi. Kemudian yang kedua yaitu hadiah. Nah, hadiah itu diberikan kepada sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. Jadi kalau hadiah itu tujuan diberikannya itu kemuliaan. Ada kemuliaan, seseorang itu harus atau bisa menerima hadiah itu tadi, seperti itu. Jadi sudah jelas ya ini perbedaan tadi antara sedekah, hibah dan hadiah. Kemudian yang terakhir yaitu hukum asal sedekah itu sunnah, antara hibah dan hadiah adalah hibah. Jadi kalau sedekah itu oleh Rasulullah itu sunnah atau dianjurkan. Jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Jika tidak ya jangan. Sementara hibah dan hadiah itu hukum mubah. Lanjut saja untuk singkat waktu. Nah ini persamaannya. Sedekah, hibah dan hadiah itu sama-sama sebagai pernyataan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan harta kepada orang lain. Nah, jadi ada banyak cara yang dilakukan untuk sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Allah. Salah satunya yaitu melalui pemberian sebagian kepada orang lain, seperti sedekah, hibah dan hadiah. Kemudian yaitu yang persamaan dari sedekah, hibah dan hadiah itu menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan dan persaudaraan yang lebih erat antara pemberi dan penerima. Jadi hibah dan hadiah itu ketika seseorang pemberi dan sang penerima itu memberikan sedekah, hibah dan hadiah, itu tentu akan mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan antara pemberi dan penerima. Jadi rasa kasih sayang juga timbul. Ini juga sebagai bentuk kita dalam hablum minanas, itu hubungan dengan antar sesama manusia. Lanjut saja, hikmah dan manfaat dari amalan sedekah, hibah dan hadiah. Hikmah atau manfaat dari amalan tersebut yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Nah, ketika seorang itu gemar sedekah, hibah dan hadiah, itu biasanya hubungannya dengan antar sesama manusia lain atau dengan masyarakat lain itu sangat baik sekali. Hubungannya biasanya terlihat sangat harmonis. Karena apa? Karena dengan adanya pemberian sedekah, hibah dan hadiah, rasa kasih sayang itu akan timbul. Kemudian menjadi raga tali persaudaraan atau pertemanan. Nah, itu menjadikan harta benda menjadi berlipat. Nah, pemberian amalan sedekah dan hadiah itu tidak akan mengurangi harta, namun akan menjadikan harta benda kita menjadi berlipat. Karena kita memberikan sesuatu pada manusia dengan tanpa mengharapkan timbal balik, itu akan mendapatkan ganjaran atau balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Dan juga balasan itu juga bisa diberikan ketika kita berada di dunia. Misalnya tanpa diduga rezeki kita itu bisa bertambah, istilahnya itu tidak kita sadari. Nah, kemudian terjauh dari murka Allah. Dengan adanya kita yang gemar sedekah, hibah dan hadiah, kita akan terjauh dari murka Allah dan siksa neraka. Itu. Dan lanjut saja untuk masyarakat ini. Oh iya, untuk materi kita itu materi sedekah, hibah dan hadiah tadi sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan. Mengapa Bapak ini memberikan latihan? Ini agar mempertajam lagi
pengetahuan kita dan ingatan kita tentang yang sudah Bapak ajarkan tadi, antara perbedaan dari ketiga amalan tadi. Yang pertama, ini soal pertama, silahkan Mantas ada nggak Mas Muntas ini ya? Mbak Bella ini tuh pada kemana sebenarnya? Ya udah Mas Bisri bacakan yang nomor 1 sekalian dijawab. Oke, saya bacakan ya teman-teman. Nomor 1, pertama, ketika Bisri dan Ibrahim sedang berjalan ke Malioboro, mereka melihat pengemis di pinggir jalan. Mereka berdua iba dan lalu berniat memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. Nah, tindakan tersebut termasuk ke dalam sedekah, hibah, atau hadiah. Nah, kalau menurut saya termasuk hibah, Pak. Kenapa alasannya? Karena ya kedua Bisri dan Ibrahim tadi hibah terus pengen memberikan sesuatu seperti itu. Ya, benar juga jawaban dari Mas Bisri. Namun ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk sedekah. Nah, mengapa? Karena Mas Bisri dan Mas Ibrahim itu mereka melihat pengemis, kemudian mereka memberikan sesuatu itu tanpa mengharapkan sesuatu apapun seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu Mas Ibrahim, ada nggak ya Mas Ibrahim? Ya udah saya baca sendiri aja. Pada penerimaan rapot, Coki mendapatkan nilai terbaik di kelas yang menjadikannya sebagai juara kelas. Ayah Coki lantas memberikan Coki PS5 agar Coki semakin termotivasi dalam belajarnya. Tindakan tersebut termasuk dalam sedekah, hibah, atau hadiah. Coba Mbak Bella, jawab Mbak Bella. Yang kedua ini. Mas Ali, coba Mas Ali. Semoga Mas Ali itu ya. Hadiah, Pak. Ya, benar, hadiah. Alasannya hadiah, Mas Bisri. Karena pemberian tadi diberikan setelah Mas Coki juara. Nah, ada kan Coki yang dan yang ketiga yaitu soal ketiga, ini Mbak An hadir nggak ya, Mbak An? Mbak Nurita ya maksud saya. Oh, tidak juga. Atau Mbak Hasna. Mbak Hasna juga tidak ada. Mas Bisri lagi berarti. Terakhir Mas Bisri. Oke, Pak. Langsung saya bacakan ya. Hajid adalah salah satu saudagar kaya raya di desa Nologadan. Kekayaannya putus-putus. Suaranya siapa Pak? Saya atau Mas Bisri? Kekayaannya sangat melimpah dan istrinya cantik-cantik. Suatu hari, ia ingin memberikan sebidang tanah yang ia miliki untuk pembangunan masjid di desanya. Tindakan tersebut termasuk ke dalam sedekah, hibah, atau hadiah. Kalau menurut saya hibah, Pak. Ya, betul sekali. Nanti karena Bisri sudah menjawab pertanyaan dengan baik, nanti akan mendapatkan nilai dari Bapak. Oke, mungkin itu saja ya dari Bapak.
Nah, nanti akan ada tugas tambahan yang akan Bapak share di Google Classroom. Jadi kalian kerjakan dan kalian kumpul di kolom pengumpulan penugasan. Seperti itu. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta maaf ada salah atau ada kurang dalam penyampaian materi pembelajaran. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup itu praktek dari saya. Stop sharing itu. Iya.